Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Sebagai contoh, kata-kata dalam kalimat sebelumnya dapat disusun kembali sebagai adalah permutasi suatu urutan yang berbeda, urutan yang kumpulan semula objek penyusunan kembali dalam dari proses pengembalian objek-objek tersebut pada urutan yang baku atau sesuai ketentuan disebut sorting. Jika terdapat suatu untaian abjad A, B, C, D, maka untaian itu dapat dituliskan kembali dengan urutan yang berbeda, A, C, B, D, atau D, A, C, B, dan seterusnya. Selengkapnya ada 24 cara menuliskan keempat huruf tersebut dalam urutan yang berbeda satu sama lain. Seperti ini contohnya. Ada ABCD, ada ABDC, ada ACBD, dan lain-lain. Setiap untaian yang baru tertulis mengandung unsur-unsur yang sama dengan untaian semula ABCD, hanya saja ditulis dengan urutan yang berbeda. Maka setiap untaian baru yang memiliki urutan berbeda dari untaian semula ini disebut dengan permutasi dari ABCD. Menghitung banyaknya permutasi yang mungkin untuk membuat permutasi dari ABCD, dapat diandaikan bahwa terdapat 4 kartu yang bertuliskan masing-masing huruf yang hendak kita susun kembali. Juga terdapat 4 kotak kosong yang hendak kita isi dengan masing-masing kartu. Contoh kartu kotak kosong. Maka kita dapat mengisi setiap kotak dengan kartu. Tentunya setiap kartu yang telah dipakai tidak dapat dipakai di 2 tempat sekaligus. Prosesnya digambarkan sebagai berikut. Di kotak pertama kita memiliki 4 pilihan kartu untuk dimasukkan. Sekarang kondisi kartu tinggal 3, maka kita tinggal memiliki 3 pilihan. Kartu untuk dimasukkan di kotak kedua. Ini contoh kartu kotak. Karena kedua kartu telah dipakai, maka untuk kotak ketiga kita tinggal memiliki 2 pilihan. Seperti ini. Kotak terakhir kita hanya memiliki sebuah pilihan. Kondisi terakhir semua kotak sudah terisi. Di setiap langkah kita memiliki sejumlah pilihan yang semakin berkurang, maka banyaknya semua kemungkinan permutasi adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 buah. Jika banyaknya kartu 5 dengan cara yang sama dapat diperoleh ada 5 kali 4 kali 3. Dengan cara yang sama dapat diperoleh ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 kemungkinan. Maka jika digeneralisasikan, banyaknya permutasi dari n unsur adalah sebanyak n faktorial. Bilangan inversi setiap permutasi dapat kita kaitkan dengan barisan bilangan yang disebut sebagai barisan bilangan inversi. Setiap unsur dalam permutasi dikaitkan dengan sebuah bilangan yang menunjukkan banyaknya unsur. Setelah unsur tersebut yang posisinya salah, sebagai contoh, salah satu permutasi dari untaian A, B, C, D, F, E, F, G adalah D, A, C, F, G, E, B. Maka untuk setiap unsur D, A, C, F, G, E, B dapat dibuat bilangan inversinya. Posisi unsur bilangan dan 0D3
Ada 3 huruf setelah posisi 0 yang seharusnya berada sebelum D, yaitu A, B, dan C. Tidak ada huruf setelah posisi 1 yang seharusnya berada sebelum A. Ada 1 huruf setelah posisi 2 yang seharusnya berada sebelum C, yaitu B. Ada 2 huruf setelah posisi 3 yang seharusnya berada sebelum F, yaitu E dan B. Ada 2 huruf setelah posisi 4 yang seharusnya berada sebelum G, yaitu E dan B. Ada 1 huruf setelah posisi 5 yang seharusnya berada sebelum G, yaitu B. Tidak ada huruf setelah B. Kemudian kita berpindah ke faktoradik. Bilangan barisan inversi dapat dimengerti sebagai sebuah sistem bilangan yang setiap digitnya memiliki sifat seperti ini. Sistem bilangan ini disebut sebagai faktoradik. Masing-masing faktoradik dapat diubah maupun dibentuk dari bilangan desimal. Ini berguna untuk dapat menghasilkan permutasi ke K dari sebuah untaian. Membangkitkan permutasi. Permasalahan umum yang terdapat seputar membangkitkan permutasi adalah diberikan sebuah untaian S, tentukan 1. Semua permutasi dari S. 2. Semua permutasi dari N elemen dari S. 3. Permutasi berikutnya setelah S. 4. Permutasi ke K dari S sesuai urutan leksikografik atau aturan lainnya. Jenis-jenis permutasi berikut ini terdapat beberapa jenis permutasi terdiri atas permutasi K dari N benda. Terkadang kita hanya ingin menyusun ulang sejumlah elemen saja, tidak semuanya. Permutasi ini disebut permutasi K dari N benda. Pada contoh untaian ABCD, maka permutasi dari ABCD yang semuanya ada 4 unsur adalah sebanyak 12. Seperti ini. Sedangkan permutasi 3 dari untaian yang sama adalah sebanyak 24. Banyak kemungkinan permutasi seperti ini adalah permutasi dengan elemen yang identik. Terkadang tidak semua unsur-unsur dalam permutasi dapat dibedakan. Unsur-unsur ini adalah unsur-unsur yang identik atau sama secara kualitas. Suatu untai A, B, C terdiri dari 4 macam unsur, yaitu A, B, C. Tetapi unsur A muncul sebanyak 2 kali. Kedua A tersebut identik. Permutasi dari A, B, C adalah berjumlah 12. Contohnya seperti ini. Ini bisa dimengerti sebagai permutasi biasa dengan kedua unsur A dibedakan, yaitu A0 dan A1. Seperti ini contohnya. Total permutasi dari untaian A, B, C adalah sebanyak 4 faktorial sama dengan 24. Tetapi total permutasi ini juga mencakup posisi A0 dan A1 yang bertukar-tukar, yang jumlahnya adalah 2, karena A terdiri dari 2 unsur, A0 dan A1. Dengan demikian, jika dianggap A0 sama dengan A1, maka banyaknya permutasinya menjadi 4 dibagi dengan 2. Cara menghitung ini dapat digeneralisasikan untuk untai S sepanjang N yang mengandung suatu macam unsur identik sebanyak K. Contoh. Lebih general lagi, jika panjang untaian adalah N mengandung M macam unsur yang lebih masing-masing adalah sebanyak K1, K2, dan seterusnya, maka N faktorial per K1 faktorial kemudian K2 faktorial seterusnya, atau N faktorial per
Ini loh contohnya. Sebagai contoh, untayan AAAABC dan seterusnya terdiri dari 5A, 2B, 3C, dan 6D. Maka banyaknya permutasi yang dapat dibentuk seperti ini. Unsur dalam permutasi biasanya misal A, B, C, D. Setiap unsur hanya muncul satu kali. Seperti ini. Unsur yang identik tidak perlu benar. Sekian, terima kasih.